Mbak Aya. Hal yang kedua, intinya terhadap strategi kami ini, ternyata setelah kami melihat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa, justru terkonfirmasi bahwa ketentuan pasal 32 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ya tidak mempunyai bukti yang kuat. Coba lihat surat dakwaannya. Untuk siapa nih maksudnya? Ya, sebentar. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang kemudian kita baca secara seksama dan kita dengar secara sama-sama uraian peristiwa pidananya, karena surat dakwaan itu kan adalah uraian peristiwa pidana yang menjadi dasar dari suatu peradilan. Pemirsa, kita akan lanjut ke Bang Sang Aji. Tadi ada ingin Anda sampaikan terkait dengan informasi penting dari hasil persidangan hari. Oh iya, jadi gini, saya ingin jelaskan lagi sekali lagi bahwa tujuan kami pra peradilan itu, meskipun pokok perkaranya sudah naik ke tahap penuntutan karena berkasnya sudah dilimpah, kemudian sudah keluar registrasi perkara pidananya, bahkan majelis hakimnya juga sudah dibentuk, panitranya juga sudah ada ya. Tetapi karena berdasarkan pasal 163 KUHP yang baru harus menunggu putusan pra peradilan. Itu ketentuan hukum acara pidana terbaru. Berarti artinya Anda mengkonfirmasi bahwa pra peradilan ini buying time? Bukan buying time, itu adalah kebaikan daripada KUHP yang baru kepada hak seorang tersangka. Karena pasal 163 dijuntokan dengan pasal 158 itu sebenarnya adalah perlindungan kepada hak-hak seorang tersangka. Saya dengar tadi Prof Firman ketawa, kenapa Prof? Ya tadi kan saya sampaikan, semua pihak kan ingin ini cepat supaya masuk ke dalam pembuktian. Iya. Benar, memang ada hak seperti itu kan. Dan tentu apa yang disampaikan itu kan nanti kan ya kewenangan hakim lah, ya kan. Jadi buat saya adalah sebenarnya ya strategi-strategi ini sama kayak beliau tadi, ini merupakan upaya-upaya untuk buying time. Karena memang disampaikan juga di publik. Datang ya gini, jadi memang ada niatan-niatan lain. Apa niat-niatan itu kalau yang Anda lihat? Ya ingin mengerjain. Selain buying time tadi itu apa maksudnya? Tadi ya, supaya 2 kali 3 kali datang misalnya seperti itu. Kan gitu. Jadi itu bukan kata saya karena memang disampaikan di publik. Jadi terpaksa saya menyampaikan juga kan gitu. Tapi buat saya ya silahkan. Tapi bukan untuk mengetahui isi dakwaan terlebih dahulu termasuk, ya? Itu termasuk. Benar nggak Bang Sang Aji? Ya jadi gini, kita bicara soal buying time itu sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena ada hak seorang tersangka yang diberikan oleh negara. Dan hak itu adalah opsional. Fakultatif di dalam hukum. Bisa dipakai, bisa tidak. Kebetulan kami memilih untuk menggunakan hak tersebut. Meskipun dari timnya Bu Tifa mengambil langkah untuk tidak mengajukan pra peradilan. Ya. Jadi di sini justru menunjukkan bahwa antara kami dengan tim kuasa hukumnya Bu Tifa, kami punya strategi tersendiri. Dan strategi hukum itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena apa? Demi kepentingan pembelaan. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa, dan hari ini sudah dibacakan surat dakwaannya, ya dia harus membuat satu strategi. Pak Jokowi saja bisa melaporkan perkara ini 1 tahun 3 bulan, baru kemudian bisa disidangkan. Ya kan? Kami diberikan hak hukum oleh undang-undang. Pasal 163 mengatur bahwa sepanjang tersangka masih menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan pra peradilan, maka persidangan terhadap pokok perkara harus ditunda. Itu bukan karena kami buying time, tetapi itu adalah suatu strategi hukum. Karena apa? Ketentuan itu diberikan oleh undang-undang. Satu hal sebentar, Mbak Aya. Hal yang kedua, intinya terhadap strategi kami ini, ternyata setelah kami melihat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa, justru terkonfirmasi bahwa ketentuan pasal 32 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ya tidak mempunyai bukti yang kuat. Coba lihat surat dakwaannya. Untuk siapa nih maksudnya? Ya, sebentar. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang kemudian kita baca secara seksama dan kita dengar secara sama-sama uraian peristiwa pidananya, karena surat dakwaan itu kan adalah uraian peristiwa pidana yang menjadi dasar dari suatu peradilan, ya kan, untuk mencari kebenaran material. Kalau kita lihat uraian peristiwa pidananya, pasal 32 dan pasal 35, itu uraian peristiwa pidananya jauh daripada sebetulnya unsur yang terdapat dalam pasal 32, 35. Contoh, saya tidak ingin melampaui Pak Bang Aziz ya. Dikatakan bahwa Bu Tifa merusak dokumen elektronik. Coba dengarkan secara seksama dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa mendakwakan bahwa peristiwa pidananya itu karena Bu Tifa justru hanya meneliti foto. Dan itu ditampilkan di layar screen-nya Rakyat Bersuara. Kemudian dia zoom untuk ijazah Pak Jokowi, foto Pak Jokowi. Dan dia mengatakan ini fotonya Pak Dumatno. Tidak ada perubahan
dokumen elektronik apapun di situ. Itu confirm dalam dakwaan jaksa tadi. Kemudian yang kedua, masuk ke unggahan akun X Butiva ya. Saya tidak ingin mendahului ya. Saya barangkali dari apa yang saya tadi dengar dan saya seksama dan saya catat. Ya. Justru di akun X Butiva yang dia unggah itu adalah skripsi salinan lembaran pengesahan skripsi Pak Jokowi. Dan di situ tidak dia potong-potong. Dia hanya menganalisa bahwa berdasarkan apa yang dia temukan pada saat dia di UGM dan dia bandingkan dengan punya seseorang, diduga ini adalah lembaran skripsi palsu. Kalau lembaran skripsi palsu, kemudian dia menyimpulkan bahwa ijazahnya diduga palsu. Ya kan? Dan yang dia teliti itu adalah struktur mukanya Pak Jokowi. Dia tidak mengubah dokumen elektronik. Jadi kalau kemudian kita lihat dakwaan pasal 32 terhadap Butiva, meskipun kami juga belum menerima surat dakwaan terhadap Mas Roy, kami juga meyakini bahwa dakwaan terhadap uraian peristiwa pidana terhadap Mas Roy itu akan jauh daripada yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi tadi yang Anda katakan bahwa Pak langkah yang Jokowi kemudian tidak kami punya lakukan bukti? hari ini, Mbak Aya, saya sampaikan kepada publik adalah kami mengajukan pra peradilan yang kedua untuk menguji bukti permulaan yang cukup terhadap pasal penetapan tersangka pasal 32 Tapi Undang-Undang putusan ITE. kan juga belum selesai, Bang. Anda nggak sudah yakin akan melanjutkan? Oke, Kami baik. Saya tetap diberikan hak hukum itu dan kami hari ini sudah mendaftarkan dan surat sudah keluar nomor pokok perkara untuk pra peradilan yang baru dengan objek yang baru, yaitu apa? Kami melihat dari surat dakwaan Butiva terhadap pasal 32 itu tidak dimulai dengan permulaan bukti yang cukup. Baik, kita Itu yang kami tantang di pra peradilan yang dahulu kedua. terkait dengan strategi hukum tadi, Bang, karena Anda tadi menyinggung soal buying time, boleh Anda tanggapi? Iya, jadi begini. Jadi kan mereka ini apapun mereka pakai untuk kepentingan membangun narasi. Sewaktu mereka menyampaikan bahwa ya perkara ini lama, ya seolah-olah penyidik yang salah, seolah-olah Pak Jokowi yang salah. Sekarang kan beda lagi kan. Pak Jokowi dari awal mengatakan pengen cepat sidang, pengen hadir konsisten. Tetapi kan memang proses penyidikan itu seperti itu. Karena penyidik berusaha mengakomodir kedua belah pihak, it's okay. Kita hargai proses itu. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah, ya ini sudah, ya memang itu hak dia. Ya tadi, yang kedua ini dia pakai strategi untuk, seperti saya katakan tadi, ternyata penetapan tersangka. It's okay. Nanti, kalaupun nanti ada kebuntuan hukum di sini, pasti ada akan jalan. Tetapi, ya biarlah publik menilai ini. Ya, bagaimana memang bahwa Pak Jokowi sejak awal konsisten bahwa akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Dia akan hadir di persidangan. Ya, dia menantikan persidangan ini. Sedangkan di pihak lain ada yang terus memainkan ini terus. Tapi kalau Anda berbicara soal buying time, Dr. Tifa tidak pra peradilan. Berarti artinya ini memang strategi hukum pure, Bang. Oke, Dr. Tifa tidak pra peradilan, tetapi ini kan isunya satu. Sama. Ini kan perkaranya sama. Perkara siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di samping. Mbak Aya, kan? gini, Gitu loh. kalau kami dikatakan buying time, ya itu pendapat beliau. Tetapi secara hukum acara pidana, kami tidak melakukan penyeludupan hukum. Sepanjang hukum acaranya mengatur demikian, apa salahnya kami manfaatkan? Toh juga Pak Jokowi ketika melaporkan pasal 32, 35, itu kan hak-haknya Pak Jokowi sendiri kan untuk melaporkan itu. Tetapi kami confirm di dalam surat dakwaan tadi uraian peristiwa pidananya jauh daripada yang selama ini dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Tanggapan Anda terkait dengan yang dikatakan Bang Freddy, terkait dengan pihak Anda selalu ingin persidangan untuk cepat dimulai, tapi Anda terus mengajukan pra peradilan, bahkan tadi Anda katakan akan mengajukan untuk kedua kalinya. Kami akan maju kepada pokok perkara gini. Harus diingat bahwa kami mengajukan pra peradilan ini tidak akan sama sekali kami lari dari pokok perkara. Pokok perkara tetap kami hadapi. Tetapi ada satu staging hukum yang ingin kami ambil, yaitu adalah kami ingin dulu menguji dasar penetapan tersangka pasal 32 yang hari ini sama-sama kita baca dan kita dengar dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Butiva jauh sekali daripada unsur delik yang ada dalam pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan ini yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, termasuk juga oleh semua kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa 32, mereka confirm 32, 35 itu yang kemudian akan terbukti gitu. Mereka punya bukti yang cukup kuat. Ternyata buktinya dakwaannya cuma karena Butiva meneliti foto Pak Jokowi dikatakan merusak dokumen elektronik. Ya? Jadi 32, 35 itu tidak kuat ya Bang Haji ya? Makanya kemudian kami ingin tantang itu di dalam pra peradilan. Bukti permulaannya mana? Bahwa Mas Roy itu merusak dokumen elektronik. Jadi kan kami kan sudah membuat laporan kan. Laporan itu sedemikian kami sampaikan karena faktanya bukti-bukti kami adalah bukti-bukti ITE.
Tadi sudah disampaikan sama jaksa penuntut umum. Dan itu berlanjut sehingga saya mau mengatakan bahwa laporan kami ini sudah diverifikasi oleh penyidik dan juga oleh jaksa. Kan itu nih. Sudah diverifikasi ya Iya Bang dong. Samaji ya? Makanya dilimpah. Gini, Oke. harus gini. Oke. Bukti elektronik itu Gimana nih? adalah bukti-bukti Tidak apa-apa, dari. boleh interupsi. Oke, bukti elektronik itu adalah bukti-bukti dari kanal YouTube. Oke, bukti-bukti dari Sementara kanal pasal 32, 35 itu unsur delik utamanya adalah pengerusakan dokumen elektronik. Pasti. Kenapa? Makanya Dokumen tadi sama elektronik jaksa. itu nggak ada hubungannya Ada dengan peristiwa tanda- pidana ada yang nama yang didakwakan dirubah-rubah. kepada Bu Tifa, apalagi nanti kepada Sehingga kami. dibilang jauh. ini jasanya tidak asli. Oke. Ada tadi foto, ada 93,sekian%. Itu adalah bentuk Udah pasti. perubahan. Itu hasil analisa. Mbak Aya, itu hasil analisa kok disebut merusak dokumen elektronik. Oke. Apa- Merusak apa dokumen yang- kalau elektronik dari itu pihak Anda, kecuali Prof. Firman ada melihat- dokumen yang elektronik yang valid, kemudian dia ubah 100% dan menjadi dokumen palsu. Misal contoh begini. Kita transaksi elektronik, e-commerce, lewat transfer bank. Terus kemudian di situ tertera nilai nominal mata uang adalah Tidak relevan 10 juta. pembahasan itu. Kemudian kita ubah Karena menjadi tidak 1 itu. miliar. Tidak Itu yang relevan. disebut dengan Tidak relevan. tindak pidana Saya jelaskan. kejahatan terhadap mengubah, Saya jelaskan, ya. memanipulasi Ada dokumen satu elektronik. dokumen Tapi ijazah. kalau kayak tadi, ya mohon maaf Diambil ya. fotonya. Keluar Dulmatno. Gimana ceritanya? Oke, jadi itu bukan analisa menurut Anda? Tidak dong. Gimana cara analisa? Coba jelaskan. Makanya saya bilang tadi, hari ini kita melihat Pak apa yang Firmanto, disampaikan coba oleh saya jaksa penuntut konfirmasi ke umum. Pak Firmanto. Seperti itu, Foto kan? yang ada di dalam ijazah Pak Jokowi, yang kemudian dihadirkan pada tanggal 15 Desember pada saat kita gelar perkara khusus, itu foto Jangan Pak dijawab Jokowi dulu bukan? Prof. Firman, kita Itu akan kembali adalah usai jeda ijazah pemirsa sah tetap Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan ijazahnya dulu, saya ingin mengatakan itu Semua itu Ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Itu foto Pak Jokowi Sampai bukan. dengan dibuktikan sama Yang hari sekali, ini- tapi saya dituduh. Yang hari ini dihadirkan oleh Bu Tifa.